Nah, ini sudah kelihatan berapa wattnya. Untuk indikator baterainya juga sudah oke. Berikutnya untuk chargernya dia juga udah oke masuk. Untuk output USB nya juga udah oke. Untuk lampunya juga sudah oke. Berikutnya adalah kita akan pasangkan di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Terima kasih sudah mampir dan sudah menyaksikan video ini. Langsung saja, ini di depan saya ada Jackery Portable Power Station. Nah, ini kiriman dari seseorang yang katanya barang ini rusak, tidak bisa dipakai. Nah, dia tidak mengeluarkan voltase, tidak mengeluarkan display, pokoknya dia mati total, dia tidak bisa digunakan, padahal barang ini masih mulus, masih bagus. Nah, ini portable power station ini kasarannya dia adalah genset gitu aja lah. Nah, dia ini isinya baterai, ada inverter, baru dia bisa mengeluarkan 220 volt. Untuk chargernya dia bisa menggunakan power supply atau solar panel ya. Nah, di sini ini untuk speknya seperti ini. Nah, ini yang jelas, ini yang gede nih biar teman-teman tahu ya. Nah, ini dia baterai lithium ion 11,6 Ah 14,4 volt, berarti dia di 4S nanti ya kayaknya. Ini beratnya dia hampir 2 kilo. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini dari beliau dikirim ke sini, dia hanya unit ini dan juga charger bawaannya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih chargernya. Di sini terbaca ini 12 volt 5 ampere. Nah, ini buat ngecas ini. Nah, ini seperti apa dalamnya, apa kendalanya, mari kita bongkar dan kita lihat isinya. Saksikan terus videonya. Oke, ini untuk jalur-jalurnya atau untuk isinya di dalamnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia terdiri dari modul charging dan modul output, ada display dan ada inverter ya 100 watt, dan juga power storage nya dia menggunakan baterai lithium ion. Ini untuk jalur output inverternya. Nah, ini saya jelaskan mulai dari baterainya ya. Ini baiknya saya copot dulu aja semua. Nah, ini mulai dari sini. Ini kita lihat di sini ada baterai lithium ion 18650 sebanyak 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 berarti 10 dikali 2 karena ini 2P ya. Tapi ini untuk konfigurasinya ternyata ini adalah kosong. Berarti dia hanya menggunakan 1 2 3 4 1 2 3 4 8 8 dikali 2 jadi 16. Ini untuk konfigurasinya saya lihat untuk jalur-jalurnya dia menggunakan konfigurasi 4S 2P. Nah, ini dilihat ada BMS-nya di sini. BMS-nya dia BMS 4S. Nah, ini untuk jalur baterai minus, baterai 1, baterai 2, baterai 3 dan baterai 4. Dia untuk outputnya dia di 16,8 maksimal. Nah, untuk BMS-nya sendiri dia 4S, baterainya dia 4S 2P. Seperti ini konfigurasinya. Ini kosong ini ya, jadi cuma 4 1 2 3 4. Ini pun juga 1 2 3 4. Untuk inverternya sendiri di sini speknya terbaca 100 watt. Nah, ini bisa perhatikan. Nah, ini 100 watt. 100 watt berarti dia inverter dia mampu mensuplai daya sebesar 100 watt peak maksimal.
Nah, ini disarankan kalau saya sendiri ya, ini konsumsinya jangan lebih atau jangan dibebani lebih dari 100 volt ya, 100 watt ya, maksimal dia 50% dari dayanya. Jadi kalau ini 100 watt berarti dia disuplai maksimal di 50 watt untuk kontinu. Untuk maksimalnya kalau bisa ya jangan mendekati 100 watt. Ini di buku panduannya sepertinya juga ada. Kira-kira seperti ini barangnya atau di dalamnya. Tadi untuk kendalanya tidak sempat saya videokan karena HP-nya error tadi. Itu videonya tadi nggak bisa ngerekam tadi. Ternyata nggak bisa ngerekam, berarti tidak tersimpan. Ini kerusakannya dia tadi ternyata setelah saya lakukan pemeriksaan di sini, kendalanya dia di BMS-nya protek karena dia tegangannya terlalu rendah atau over current, beban yang terlalu berlebihan sehingga proteksi BMS-nya dia bekerja dan BMS-nya dia protek, makanya dia tidak keluar. Itu yang satu. Yang kedua, kendalanya dia di baterainya yang sudah low tadi, makanya saya lakukan pengecasan. Nah, ini sekarang sudah bagus, baterainya juga sudah full. Untuk displaynya tadi juga nggak nyala, ternyata hanya soketnya saja yang kendor di bagian sini. Cuman sayang tadi nggak bisa atau nggak sempat saya videokan. Oke, ini proses pengecasannya. Di sini saya menggunakan power supply ya. Ini terbaca tegangan arusnya di 11,6 ampere. Arus yang masuk ke baterai. Ini quick charger saya langsungkan ke BMS menggunakan power supply 24 volt. Saya step down ke 16,8 karena baterainya di sini konfigurasinya 4S, jadi maksimal di 16,8. Nanti kalau sudah full dia pelan-pelan untuk ampernya dia akan turun. Nah, ini akan turun sampai ke 0 volt ya nanti. Nah, ini kurang lebih ya 1 jaman lah nanti. Ini kita tunggu dulu sampai dia benar-benar full. Nah, ini sudah full kurang lebih tadi 1 jaman. Ini ampere menunjukkan 0,2. Nah, berarti dia sudah 0 ya. Dia sudah full. Baterai sudah penuh. Ampernya pun juga ikut turun. Nah, ini kurang lebih tadi ya 1 jaman lah, nggak ada kurang. Ini kita coba cek tegangan baterainya ya. Ini harusnya dia di 16 volt. Ini kita lihat. Nah, kita tes dulu. Nah, ini terbaca 16,2 volt. Nah, berarti baterainya dia sudah penuh. Ampernya pun juga 0 volt. Oke, ini udah saya bongkar, udah saya lakukan pengecasan. Nah, ini baterainya juga sudah full ya. Ini agak sedikit anget ini. Nah, ini untuk tegangannya bisa kita cek. Dia di tegangan 16,2. Ini kita langsung lakukan pengujian ya ini ya. Untuk jalur-jalurnya kita sambungkan dulu. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kita lihat untuk displaynya di sini. Nah, dia di 80%, outputnya 0 watt, tegangannya belum ada. Ini kita coba untuk beban. Nah, ini untuk lampunya dia 25 watt ini ya. Ini kita coba nyalakan di sini. Nah, ini posisinya sudah on. Oke, kita on kan untuk, nah ini tadi kan untuk lampu LED-nya nih. Nah,
Nah ini LED-nya kita coba. Nah dia nyala ya. Nah ini untuk saklar 220 nya lah, ini saklar 220 nya. Ini kita on kan. Nah ini lampunya nyala, kita matikan. Nah lampunya mati. Nah dia on. Nah, kita matikan. Nah dia on. Untuk displaynya kita perlihat. Nah displaynya seperti ini kurang lebih. Dia di 24 watt. Ini kelihatan ini ya. Nah seperti ini. Nah ini dia di 22 watt ini, sedangkan yang ini tadi 25 watt, berarti real dia ya, mendekati ya. Nah ini 23 watt, 25 watt. Ini untuk AC nya berarti outputnya dia sudah oke. Kita matikan. Oke, untuk berikutnya berarti kita pengujian untuk ngecas HP ya. Ini ada HP dan ini kabelnya. Nah ini saya coba untuk ngecas HP, dia jalurnya di sini tadi. Jadi sebelum dipasang kita pastikan dulu setiap masing-masing jalurnya dia berfungsi. Ya seperti ini, kita on kan. Nah ini perhatikan dulu. Nah ini dia ngecas ya. Dia kan, nah ini kan ngecas kan ini. Kabelnya oke berarti. Ini untuk jalur yang satunya kita coba. Dia ngecas. Untuk di displaynya dia juga kelihatan. Nah, ini dia konsumsinya 3 watt untuk ngecas HP. Nah, ini bisa berjalan oke atau normal. Nah, ini untuk outputnya 12 volt, ini untuk input, ini untuk output tadi kan seperti ini kan. Nah ini yang atas untuk input, yang bawah untuk output. Yang ini untuk ngecas tadi ini. Sekarang kita coba melakukan pengecasan di sini. Nah, untuk ngecasnya saya pakai bawaannya. Nah ini untuk charger bawaannya ini. Ya, ini posisinya biru, kita coba untuk kita lakukan pengecasan. Nah, ini untuk yang atas dia ngecas ya. Dia posisinya nyala, berarti dia melakukan pengecasan. Oke berarti untuk unitnya berarti sudah normal. Ini untuk outputnya 220 sudah oke. Dia sudah, nah ini sudah kelihatan berapa wattnya. Untuk indikator baterainya juga sudah oke. Berikutnya untuk chargernya dia juga udah oke masuk. Untuk output USB nya juga udah oke. Untuk lampunya juga sudah oke. Berikutnya adalah kita akan pasangkan di sini. Oke, ini langsung saja kita balikin ya, kita pasang ulang. Ini kita copotin dulu semuanya. Ini ya kira-kira seperti ini ya unitnya. Ini sudah jadi ini. Nah ini sudah kelihatan.
Ini sekarang kita tes satu persatu untuk memastikan bahwa unit ini sudah bekerja dengan baik ya. Untuk yang pertama ini untuk displaynya. Nah, ini displaynya sudah kelihatan, untuk kapasitasnya dia juga sudah kelihatan. Ini untuk jalur outputnya kita coba. Ini saya menggunakan lampu yang tadi, lampu 25 watt. Ini kita masukkan di sini, kita pencet tombol on-nya di sini. Nah, dia menyala ya. Dia menyala. Nah, perhatikan. Nah, dia menyala. Oke, di sini terbaca untuk konsumsinya dia berapa watt ini? 21 watt. Ya, oke ya, berarti ya 22 watt. Oke. Oh, pembacanya dia delay. Nah, ini standby-nya dia 6 watt sendiri. Nah, seperti ini. Oke, nyala. Berikutnya kita tes charger untuk jalur outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Ini USB nya kita on kan, displaynya pun juga menyala. Di sini kelihatan ngecas ya. Nah, untuk dayanya dia di 3 watt 4 watt ya, ini kelihatan. Untuk jalur keduanya kita cek. Ya, oke berarti ini ya. Nah, sedangkan berikutnya ini untuk jalur outputnya, ini karena saya dari sananya nggak dibawakan jacknya, berarti kita cuma cukup ngetesnya pakai voltmeter saja. Kita on kan. Nah, dia 13,8 ini kelihatan ini ya. Nah, positif yang tengah ya. Oke. Nah, ini dia keluar. Untuk jalur inputnya kita tes menggunakan charger. Nah, ini charger bawaannya nih ya. Kita colokan, ini sudah menyala. Oke, kita charger dia. Nah, ini menyala dia ya, displaynya menyala. Nah, ini kondisinya sudah saya cas tadi beberapa jam. Sekarang kita lihat untuk displaynya. Nah, dia posisi di 100 watt 100%. Baterainya dia sudah full. Nah, ini sudah siap digunakan seperti biasanya. Nah, ini mantap ini. Nah, nyalanya. Nah, ini displaynya kelihatan. Ini untuk kapasitas baterainya, untuk outputnya dia berapa watt. Nah, ini kalau saya sarankan sekali lagi untuk penggunaan unit ini, kalau bisa jangan lebih dari 100 watt. Untuk continuousnya saya sarankan di 50 sampai 60 watt saja. Kalau untuk peyaknya bagusnya di 80 watt, jangan sampai lebih dari 80 watt. 100 watt itu saya kira sudah ngeri ini. Untuk seperti yang kita lihat tadi, untuk inverternya sendiri dia hanya semacam seperti ini ya. Saya kira kalau untuk lebih dari beban 100 watt jelas dia nggak kuat. Untuk efisiensinya paling dia sekitar di 80%. Nah, secara keseluruhan ini barang bagus banget, atau sangat direkomendasikan buat teman-teman yang suka hobi outdoor, yang suka mendaki gunung, atau buat fotografer yang membutuhkan backup storage.
Nah, ini adalah salah satu solusinya. Kalau masalah harga ya kita nggak bisa bahas panjang lebar ya ini ya. Untuk harga segitu saya kira kalau saya pribadi itu ya terlalu mahal lah. Kalau saya pribadi untuk alat seperti ini lebih baik saya bikin sendiri. Nah, untuk speknya bisa kita menyesuaikan kebutuhan, dan sekali lagi untuk fisiknya mungkin kita kalah sama yang pabrikan. Mungkin fisiknya kita hanya menggunakan box junction box kotak seperti biasa. Nah, kira-kira seperti itu review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan terus di kolom komentar. Selebihnya terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.